Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online video seri bahas soal UNBK Fisika SMA tahun 2019 soal nomor 13. Soal tentang kesetimbangan benda tegar. Kalau mengerjakan soal seperti ini ada dua rumus ya kesetimbangan benda tegar, prinsipnya yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma torsinya sama dengan 0. Yuk kita lihat cara mengerjakan soalnya. Tapi tolong bantu Pak Wisnu dulu ya video ini. Oke, yuk. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke, soal nomor 13, seorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal licin dengan sudut kemiringan tertentu seperti tampak pada gambar ini ya. Ini yang dindingnya licin, yang lantainya kasar, ini tangga, kemudian ada orang naik. Tingginya itu 4 meter. 4 meter itu sampai sini ya. Ini ketinggian ini tandanya, kemudian 3 meter sampai sini. Berat tangganya itu 300 Newton. Berat itu W ya. Gaya berat. Berarti berat itu gaya berat 300 Newton, tangganya 300. Sedangkan berat orangnya itu 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter, jadi saat orangnya ini bisa naik 3 meter. 3 meter itu dihitung dari sini ya. Sesaat sebelum tangga itu tergelincir, maka koefisien gesek antara lantai dan tangga adalah, berarti ditanya koefisien gesek antara lantai dan tangga. Ini soal-soal tentang kesetimbangan benda tegar, berarti ada hubungannya dengan gaya-gaya. Nah, soal-soal seperti ini itu langkah pertama teman-teman harus gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Gaya berat, kemudian ada gaya normal, ada gaya gesek, begitu ya. Gaya-gayanya seperti apa? Kita gambar. Nah, ini. Gaya-gayanya seperti ini, teman-teman. Jadi, Pak Wisnu buat titik di bawah ini, titik ini, itu adalah titik A. Kemudian di sini itu titik O. Kemudian di tangganya ini yang nempel di dinding itu titik P. Berarti ini ada segitiga AOP begitu ya, teman-teman. Kemudian kita gambar semua gayanya. Karena tangga ini menekan tembok, tembok akan memberikan gaya balik namanya gaya normal ke sana ya. Kemudian juga gaya normal selalu tegak lurus bidang ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum paham gaya normal, teman-teman bisa tonton videonya Pak itu tentang gaya normal ya. Kemudian di bawah juga harus tegak lurus bidangnya. Berarti bidangnya ini normalnya ke atas begitu. Tangganya punya berat, berarti ada gaya berat ke bawah. Ini tangganya letaknya di tengah-tengah tangga. Kemudian gaya berat orangnya itu letaknya di orangnya ya, ini agak geser, harusnya di orangnya itu ke bawah. Lihat kalau berat orangnya 700, berat tangganya 300, berarti WO-nya, gaya beratnya, ini vektornya lebih panjang daripada gaya berat tangganya. Begitu. Kemudian karena kasar ada gaya gesek. Kemudian sudut tetanya Pak Wisnu taruh di sebelah sini, ini sudut teta. Begitu, langkah pertama harus bisa gambar gaya-gaya ini. Kalau teman-teman masih belum bisa gambar gaya-gaya ini, pasti akan susah untuk mengerjakan soal ini. Jadi teman-teman harus belajar lagi tentang gaya-gaya yang ada pada soal-soal pada hukum Newton. Begitu ya, ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya gesek, ada gaya tekanan tali. Kemudian ada gaya apa lagi? Gaya apa lagi? Begitu. Nah, selanjutnya Pak Wisnu tulis di sini untuk mengerjakan soal-soal kesetimbangan benda tegar itu menggunakan dua prinsip ya. Prinsip kesetimbangan mana ini pennya Pak Wisnu? Nah, prinsip kesetimbangan itu dua ya teman-teman. Sigma F sama dengan 0. Ini adalah kesetimbangan linier. Kemudian sigma torsi itu sama dengan 0, ini kesetimbangan rotasi. Jadi kalau sigma F sama dengan 0 itu dia tidak bergerak secara linier. Kemudian sigma tos sama dengan 0 itu dia tidak berotasi. Jadi syarat kesetimbangan ada dua ini. Yang satu ini sigma F sama dengan 0. Yang kedua itu adalah sigma tos sama dengan 0. Begitu, cuman pakai rumus ini. Tapi implementasinya agak susah. Makanya teman-teman perhatikan baik-baik dulu ya. Oke? Nah, kita akan menggunakan yang pertama dulu teman-teman, yang ke-1. Yaitu sigma F sama dengan 0. Maka kita harus uraikan gaya-gaya yang ada di Pak Wisnu gambar ini, gaya-gaya ini semua.
gaya-gaya ini semua ditempelkan di diagram Kartesius berdasarkan arahnya. Berarti kalau ke kanan, ya berarti dia arahnya ke kanan dengan pusat sumbu titik 0, berarti ke sana, gitu ya. Kalau dia ke atas, ya berarti dia ke atas, pusatnya di sini ke atas. Kalau F itu dari pusatnya di sini ke sini. Ya, gambarnya jadi kayak gini yang pertama ya. Nah, NB itu tak pindah gayanya, arahnya sama persis, panjangnya juga sama, tapi tak taruh di pusat di sini. Pusat Kartesius ke sana NB gitu. Paham ya? Nah, lanjutnya WT kan ke bawah nih kayak berat tangganya. Ya ke bawah juga arahnya. Pusatnya tetap di 0,0 begini. Berarti berat orang berarti juga ke bawah ya, tapi lebih panjang. Nah, ini berat orang ke bawah. Berarti yang ke bawah ada 2, berat orang dan berat tangga. Sekarang kita lanjut. NA itu ke atas berarti dari pusat di sini ke atas itu NA. Kemudian terakhir ada gaya gesek F ke kiri. Nah, ini F gaya gesek di titik A, FA. Nah, semua gaya-gaya ini ditaruh di diagram Kartesius biar kita bisa buat jumlah gaya pada sumbu X dan jumlah gaya pada sumbu Y. Begitu. Oke? Paham ya? Sudah paham ya naruh-naruh di sumbu X dan sumbu Y-nya? Sekarang kita tulis gaya-gaya yang ada di sumbu X dan gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Kita sebut gaya-gaya yang ada di sumbu X itu namanya sigma Fx. Itu juga harus sama dengan 0. Berarti ini itu gayanya dibagi menjadi 2, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Dan sigma Fy juga harus sama dengan 0. Begitu. Oke. Kita akan bahas yang sigma Fx sama dengan 0 dulu, berarti kita akan bahas yang merah ya. Yang merah. Aturannya kalau pada sumbu Kartesius itu ke kanan positif, ke kiri negatif begitu. Sehingga sigma Fx itu sama dengan ke kanan NP dikurangi Fa. Sama dengan 0, sama dengan NP dikurangi Fa. Sehingga Fa itu sama dengan NP. Nah, kita dapat satu persamaan penting nih. Bahwa gaya gesek di titik A itu sama dengan gaya normal di titik B. Begitu ya. Nah, sekarang kita tulis yang jumlah gaya pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti yang hijau ya, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti 0 sama dengan Na-nya positif, yang negatif itu adalah WT dan W0 negatif semua ke bawah ya, sehingga bisa ditulis Na sama dengan WT ditambah dengan W orangnya. Nah, kita dapat ini nih. Bisa kita tulis nih langsung. Na itu berarti WT berapa? Tangga ya, tangga 300, orangnya 700. Sehingga kita dapat Na itu sama dengan 1000 Newton. Nah, dari prinsip kesetinggian pertama, kita dapat 2 nilai. Yang pertama, gaya gesek di titik A itu sama dengan gaya berat. Kemudian yang kedua itu adalah ini ya, yang pertama ya. Yang kedua adalah gaya normal di titik A ini itu sama dengan 1000 Newton. Dari mana? Dari WT ditambah WO. Ini WT 300, WO-nya 700. Begitu teman-teman. Kita masih pakai prinsip yang pertama. Kita akan pakai prinsip yang kedua, yaitu jumlah torsi sama dengan 0. Masih siap mendengarkan kan teman-teman? Lanjut ya. Semangat. Kita lanjut ke pakai prinsip yang kedua. Yuk. Oke teman-teman, kita akan menggunakan prinsip kedua kesetimbangan, yaitu sigma torsi harus sama dengan 0. Untuk bisa menggunakan prinsip itu, Pak Wisnu tulis dulu ya. Sigma torsi sama dengan 0, kita akan menggunakan prinsip itu dulu. Sigma torsi sama dengan 0, ini yang akan kita pakai. Nah, untuk bisa menggunakan prinsip ini, teman-teman harus bisa membayangkan sumbu putarnya. Teman-teman harus memilih sumbu putarnya apa di titik B, apa di titik A, begitu. Kalau teman-teman salah menentukan sumbu putar, maka akan agak panjang mengerjakannya. Jadi bisa aja sumbu putarnya di titik B atau di titik A. Kalau di titik O nggak mungkin ya, karena gayanya itu bekerja pada tangga ini. Jadi sistemnya itu di tangga ini. Teman-teman hanya bisa milih apakah di A atau di titik B. Begitu. Kalau kita milih di titik B, ini misal di titik B, berarti yang nggak dipakai nanti gaya NB ini. Sehingga gaya yang ada nanti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4.
kalau kita pakai di titik A, ini di sini, berarti ini nanti 0, ini nanti 0, berarti gayanya ada 3. Berarti secara hitungan seperti ini, paling enak kita pakai sumbu putarnya ada di titik A, begitu ya pertimbangannya ya. Jadi kalau kita taruh di sumbu putar sini, di titik A ini, berarti gaya yang ada di titik A itu nggak dipakai. Berarti hilang 2 kan, tinggal 3. Kalau di titik B, berarti yang nggak dipakai cuma NP ada 4. Berarti mending kita pakai yang di titik A, sehingga gayanya itu hanya ada 3. Begitu ya teman-teman. Kita akan pakai di titik A sebagai sumbu putarnya. Oke, kita tulis dulu. Mana nih ballpointnya? Nah, sumbu A sebagai sumbu putar atau titik rotasi, gitu ya. Titik rotasi. Oke. Nah, teman-teman, karena sumbu A itu sebagai titik rotasi, teman-teman harus bisa membayangin sekarang. Ingat, torsi itu F dikalikan dengan jarak terhadap sumbu putar. Nah, jarak terhadap sumbu putarnya itu harus tegak lurus terhadap lengannya. Jadi, misalkan NB kan di sini ya. Berarti yang dipakai hanya NB, WO, dan WT. Berapakah jarak sumbu putar dari NB ke A? Bukan ini yang dihitung, tapi NB-nya digeser seperti ini, teman-teman. Nah, begini. Jadi, NB-nya itu maju ke depan sini. Tak kasih garis ya, biar. Jadi, NB-nya itu maju, ini begini, ke depan. Nah, begini. Jadi, tarik garis tegak lurusnya. Nah, NB-nya itu di sini. Ini NB. Nah, kalau digambarkan jadi kayak gini nih. Kalau digambarkan jadi seperti ini, teman-teman. Ini NB. Jarak RB-nya itu ini. Bukan jarak tangganya itu, bukan. Jadi jarak RB-nya itu bukan jarak tangga ini. Tapi jarak tegak lurus terhadap sumbu titik A ini. Jadi ditarik ke sana. Sehingga ini tegak lurus terhadap gayanya. Gayanya itu tegak lurus terhadap lengan momennya ini. Nah, jarak RB-nya itu yang ini. Begitu. Jadi RB biar paham, ini tak tulis di sini juga ya. Nah, ini itu RB, teman-teman. Nah, kalau digambarkan di sana. Begitu. Paham ya, teman-teman? Nah, sekarang kita akan WT sama W0 juga seperti itu. Kita buat WT dan W0 ini ke bawah ya. Jadinya seperti ini kalau W0. Berarti ini ditarik garis begini ke bawah. Nah, W0-nya dari sini ke bawah ini ya. Ini W0. Kemudian dari sini, titik ini ke sini. Ini ke sini. Ini namanya R0. Nah, kalau digambarkan tuh ini. Ini sumbu putarnya. WT juga seperti itu berarti ya teman-teman. WT-nya tarik ke bawah. Nah, ini ke bawah. Begini, ini WT. Begitu. Sehingga kalau digambarin satu-satu itu jadi kayak gini. Oke. Begitu. Nah, aturannya untuk torsi itu searah jarum jam, itu boleh positif, boleh negatif, terserah. Yang penting dalam mengerjakan satu soal itu harus konsisten. Kalau teman-teman pakai aturan searah jarum jam positif, ya pakai positif terus. Tapi kalau teman-teman pakai aturan searah jarum jam negatif, ya harus pakai negatif terus dalam mengerjakan soal itu. Begitu. Oke, harus konsisten dalam soal itu. Oke, sekarang kita mulai lihat. RB kita hitung dulu ya. RB itu dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini berarti RB. Kita hitung RB dulu. RB ini ke sini itu 3. Ini ke sini berarti 4 ya. RB-nya 4 ya teman-teman. 4. Nah, sekarang kita hitung RO. Oke, kita bersihin gambaran dulu. Biar enak kita tulis lagi ya di sini ya. Oke, kita tulis lagi ya. RB-nya tadi 4 ya. 4 meter. Nah, sekarang kita nyari WO ya. Kita buat gambar segitiga ya. Segitiga gini ya. Nah, ini tuh segitiga O. Ini B. Ini A. Kemudian orangnya naik tangga sampai sini ya. Nah, panjang dari sini ke sini itu 3 meter. Orang naik tangganya itu. Kemudian ini theta. Di depan Pak Wisnu bilang 3 meternya, ini bukan ya. 3 meter itu naik sejauh 3 meter. Berarti 3 meternya itu ini ya. Sedangkan panjang tangganya itu 5. Begitu. Kemudian kalau di soal OB ini 4. Kemudian OA itu 3.
Begitu ya. Ini berapa dicari jarak dari sini ke sini itu berapa. Nah, berarti kita bisa pakai perbandingan cos sudut ya. Sudut segitiga besar sama segitiga kecil. Kita pakai cos segitiga kecil dulu. Berarti cos itu di sini yang kita cari yaitu RO. Cos itu RO per terpanjang 3 sama dengan, sekarang kita lihat segitiga besarnya yang besar. Cos itu terpanjang 5 per ini ya, 3 gitu, oke? Berarti 3/5 gini. Sehingga RO kita bisa hitung sama dengan 9/5 atau kalikan 2 itu 1,8 meter. Sehingga RO ketemu 1,8 meter. Kemudian, oke, ini sama caranya ya teman-teman, kita pakai perbandingan berarti RT per terpanjang 2,5 itu 5/2 2/5 ya, 5/2 ya teman-teman. 5/2 sama dengan 3/5. Nah, berarti RT sama dengan 3/5 dikaliin 5/2 alias 15/10 atau 1,5 meter. Berarti RT di sini 1,5 meter. Begitu teman-teman, panjangnya udah ketemu. Sekarang kita tinggal susun kepersamaan sigma to sama dengan F. Oke? Kita hapus-hapus dulu. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan buat persamaannya ya. Sigma to itu sama dengan 0 dengan aturan yang kita pakai pada soal ini. Searah jarum jam. Sorry tulisannya. Searah jarum jam itu positif. Berlawanan arah. Lawan arah itu negatif. Gitu ya. Oke, kita tulis persamaannya di bawah, teman-teman. Sigma to sama dengan 0. Sekarang kita lihat. Yang ini dulu ya. Kalau ada, apa istilahnya berarti ya. Kalau ada tongkat gitu, bayangin aja. Ini ada tongkat nih. Tongkat dari sini ke sini yang hitam. Dengan sumbu putar di titik A. Kemudian dikasih gaya di ujungnya arah ke sana. Ke sana ini. Ditutuk gitulah, dipukul. Terus ke sana. Apakah tongkatnya itu berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, teman-teman? Coba dibayangin di logika. Ini tongkat, sumbu putarnya di titik A ini dipaku begitu ya. Kemudian dipukul di sini. Teng gitu ke arah sana, teng, sehingga dia akan muter searah jarum jam begini ya. Sehingga dia positif. Nah, untuk yang NB itu nanti positif. Berarti kita tulis dulu di sini. 0 sama dengan NB positif, nggak usah ditulis ya depannya, dikalikan RB. Oke, satu kita dapat. Sekarang kita akan lihat yang RB. Bayangin lagi tongkat kayak gini. Ini ada tongkat di titik A itu jadi sumbunya. Kemudian tongkatnya dipukul ke bawah. Jedies, dia akan berputar searah jarum jam atau berlawanan? Berlawanan, sehingga nanti jadinya main. Kita tulisnya di sini ya. Main. Gayanya itu WO, jaraknya itu RO. Nah, sekarang kita akan bayangin yang ketiga dulu. Yang ketiga ini, ya ini ada tongkat nih, tongkat di sini, sumbu putarnya di titik A dipaku di sini, kemudian dipukul ke bawah. Terus, apakah tongkatnya akan muter searah jarum jam atau berlawanan arah? Maka otomatis kalau ada tongkat seperti ini dengan sumbu putar di titik A ini dipaku di sini atau dipegangin di sini, ini dipukul. Terus ke bawah, pasti tongkatnya akan muter begini ya. Muter seperti ini itu berarti berlawanan arah jarum jam, sehingga aturannya adalah negatif. Berarti negatif WT dikaliin RT. Begitu ya teman-teman. Sehingga kita bisa tulis NB kalikan RB itu sama dengan WO kalikan RO ditambah WT kalikan RT. Begitu ya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan aja teman-teman. NB-nya kita tahu nggak? Nggak tahu NB-nya berapa. RB-nya kita tahu 4. Kemudian WE-nya berapa? WO. WO itu orang ya, 700. Kemudian RO-nya berapa? RO-nya tadi adalah 1,8 ditambah dengan WT-nya itu adalah 300 dikalikan RT-nya 1,5. Begitu? Kita hitung. Next slide ya. Oke, kita hitung ya. NB kali 4. Kita tulis lagi di sini. NB kaliin 4 sama dengan 700 kaliin berapa teman-teman? 1,8 ditambah 300 dikaliin 1,5.
Ingat, persamaan sebelumnya NB itu sama dengan F ya. Sehingga bisa kita tulis F kalikan 4 sama dengan dapat berapa nih teman-teman? 1260 ditambah 450 ya ini ya, 450. Sehingga 1260 tambah 450 kita dapat 171 ya. 4F sama dengan 1710. F sama dengan 1710 dibagi 4. Ketemunya 427,5. Oke. Nah, ingat F itu juga ada rumusnya teman-teman. F itu sama dengan mu gaya gesek dikalikan N. N-nya N siapa? NA ini. Begitu. Sehingga kita bisa tulis 427,5 sama dengan mu. NA itu kan tadi di persamaan yang pertama kita dapat WT kalikan W0 ya, alias 1000 Newton. Sehingga mu, kita tulis di sini aja, jangan terlalu ke bawah. Mu itu sama dengan 427,5 dibagi sama 1000. Berarti komanya jadi 0,427,5 ya. Kita sederhanakan menjadi, karena itu dua angka di ABC-nya, terusnya 0,43. Jawabannya adalah 0,43B, begitu teman-teman. Gampang kan? Tapi emang agak panjang teman-teman. Ini step by stepnya seperti itu. Kalau teman terbiasa mengerjakan, nanti pengerjaannya akan lebih cepat. Begitu teman-teman, penjelasan Pak Wisnu tentang soal kesetimbangan semoga membantu buat teman-teman semua. Jangan lupa like kalau video ini bagus dan bermanfaat buat teman-teman, dan subscribe channelnya Pak Wisnu biar Pak Wisnu tambah semangat untuk membuat video-video UTBK UNBK selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu, tetap semangat, semoga sukses UNBK UTBK tahun ini. Terima kasih, wassalam.